Sejak diresmikannya Taman Edukasi Banua Lalu Lintas di Jalan AS Musyafa, Banjarmasin pada 2018 lalu, maka telah menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi warga Banjarmasin karena pengunjung kada hanya datang matan kota seribu sungai, namun ada juga matan daerah lain nang kaya Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak diresmikannya Taman Edukasi Banua Lalu Lintas di Jalan AS Musyafa, Banjarmasin pada 2018 lalu, maka telah menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi warga Banjarmasin dan sekitarnya. Selain menawarkan objek wisata taman bermain gasan kekanakan, namun juga dilengkapi dengan berbagai rambu-rambu lalu lintas, rumah pintar, dan berbagai hal yang berkenaan dengan aktivitas tertib lalu lintas di jalan raya. Taman yang sebelumnya merupakan taman mini maskot yang berada di tengah kota ini merupakan salah satu taman andalan di Banjarmasin. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyaknya destinasi wisata baru, sehingga taman maskot yang hampir kada terjamah oleh warga Banjarmasin ini, pemerintah melalui TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya, merubah dan mendesain ulang taman tersebut menjadi taman lalu lintas. Pengawas Taman Edukasi Banua Lalu Lintas Rahmat Wahitakoni Prima TV Baisukan Jumat 12 Juli 2019 menyatakan, sejak hadirnya Taman Edukasi Lalu Lintas ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi warga Banjarmasin karena pengunjung kada hanya datang matan kota seribu sungai, namun ada juga mata daerah lain yang kaya Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut Rahmat, Taman Edukasi hanya ada 3 di Indonesia, yang salah satunya di Banjarmasin. Ini membuktikan bila Banjarmasin bisa menjadi kota percontohan dalam pengembangan taman bermain bagi kekanakan. Dari berbagai spot bermain di Taman Edukasi ini, ternyata kereta api yang paling banyak diminati kekanakan karena sesuai dengan harapan Gubernur Kalimantan Selatan yang ingin memiliki kereta api. Taman Edukasi bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung tanpa dipungut biaya, sehingga Rahmat pun menghimbau kepada seluruh pengunjung agar selalu menjaga kebersihan dan membiasakan membuang ratik pada wadah yang telah disediakan, serta selalu menikmati fasilitas taman yang baik tanpa harus merusaknya. Bapak, ini gimana Pak semenjak adanya Taman Edukasi nih Pak di Banjarmasin, minat warga Banjarmasin untuk berkunjung mungkin bersama anak-anaknya gimana Pak? Alhamdulillah Bu, mungkin semakin antusias. Masalahnya kan kita di Banjarmasin ini Taman Edukasi, kalau salah itu seluruh Indonesia kan cuma 3 yang ada kan, termasuk salah satunya kota Banjarmasin. Di Banjarmasin, ya oke. Pak, semenjak mungkin adanya rehab, mungkin berbagai macam, ini apa sih Pak yang jadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung di sini, Pak? Daya tarik masyarakat otomatis kereta api, Mbak. Itu yang paling ramai. Ya, ikonnya kan sekarang kereta api. Karena apa? Pertama kan di lain kereta. Nah, mungkin salah satunya itulah. Selain ini Pak, selain adanya taman bermain seperti kereta api, apalagi Pak mungkin yang jadi daya tarik di sini Pak? Lebih ke apalagi spot-spot? Untuk daya tariknya ya untuk orang tua tuh mungkin kesini ini Mbak, membawa anak-anaknya supaya agak bebas bermain aja, kan kawasannya kita tertutup. Jadi untuk pengunjung yang tidak bertanggung jawab mungkin kami bisa awasi gitu. Kalau selain itu Pak, di situ juga tersedia ini Pak, yang lihat lah kayak rumah pintar gitu Pak. Rumah pintar kan termasuk di situ perpustakaan ada, rumah kompos ada, sekolah TK ada gitu. Ada mungkin biaya masuk atau apa mungkin atau untuk biaya masuk Mbak kami sementara ini dan mungkin kami kurang tahu gratiskan. Digratiskan, tidak ada biaya apapun kecuali mungkin parkir. Gitu. Harapan untuk pengunjung apa nih Pak? Harapan untuk pengunjung ya mudah-mudahan bisa bertanggung jawab aja dengan taman yang ada, yaitu saling menjaga untuk menjaga kebersihannya ya, taman-tamannya itu aja Mbak, kami minta kepada masyarakat semuanya ikut turut menjaga lah gitu ya Pak. Taman Edukasi yang tepat berada di tengah kota Banjarmasin ini kada hanya menawarkan beragam spot lalu lintas maupun taman bermain untuk kekanakan, namun saban hari kamarian minggu juga dihadirkan tarian khas adat Banjar sebagai hiburan bagi kuitan yang menghadangi kekanakannya bermain.